Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdihillah fala mudhillalah wa man syahidi fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam. Yang alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama menghadiri majelis taklim Sekolah Islam Terpadu SMPIT Al-Haraki. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Insya Allah kita semua mendapatkan syafaat sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang saya hormati Direktur Pendidikan Sekolah Islam Terpadu Al-Haraki, Ibu Hajah Susi P. Krisnawan, Sarjana Hukum, kepada Kepala Sekolah SMPIT Al-Haraki, Bapak Hairullah, MPDI dan jajarannya, kepada Komite SMPIT Al-Haraki, Bapak Yusuf Marshall, Magister Teknik dan jajarannya, kepada Ketua Level 9, Ibu Sherlifah dan tim, kepada Ketua Level 8 Ibu Hana Karlina dan tim, kepada Ketua Level 7 Ibu Heni Novita dan tim, dan kepada seluruh keluarga besar orang tua murid Sekolah Islam Terpadu SMPIT Al-Haraki. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kajian kita didukung penuh oleh Sekolah Islam Terpadu dan Komite SMPIT Al-Haraki. Pada kajian kali ini diselenggarakan oleh Angkatan 8 Lastomoral, dan tema kajian kita pada pagi hari ini bertajuk Ramadan Momentum Membangun Keluarga Sesurga Wasiat Al-Quran dan Rasulullah. Pada pagi hari ini telah hadir di tengah kami yaitu Ustazah Nurani. Beliau adalah Ketua Salimah Kota Depok, Sekretaris Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI Kota Depok. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bunda Noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan dan kebaikan. Dia tempat kita memohon ampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Dia tempat kita memohon arahan dan bimbingan agar kita selalu berjalan di jalan yang lurus yang menyampaikan kita semua kepada surga. Alhamdulillah. Dan salam serta sholawat juga kita haturkan kepada Nabiullah Karim wa Rasulahu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang saya hormati
Direktur Pendidikan Sekolah Islam Terpadu Al-Haroki, Ibu Hajah Susi P. Krisnawan SH. Kemudian yang saya hormati Kepala Sekolah Sekolah Islam Terpadu Al-Haroki, Bapak Khairullah MPDI dan jajarannya, serta Bapak Ketua Komite dari Sekolah Islam Terpadu Al-Haroki level SMP, yaitu Bapak Yusuf Masal MT serta jajarannya. Juga kepada Ketua level 9 Bunda Selifa dan tim, Ketua level 8 Bunda Hana Kalina dan tim, Ketua level 7 Bunda Heni Novita dan tim, serta kepada seluruh keluarga besar orang tua murid Sekolah Islam Terpadu Al-Haroki. Teriring doa dari saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan semua yang hadir dengan iman, Islam, dan amal soleh yang sangat indah bertahta di hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, tanpa terasa waktu yang telah Allah karuniakan kepada kita telah berlalu dan kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Ya tepatnya sekarang tanggal 13 Sya'ban. Insya Allah tidak berapa lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan Karim yang kita rindukan. Tentu saja kita merindukan bulan Ramadan karena Rasulullah dan para sahabat pun senantiasa merindukan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan Karim bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bulan Ramadan mengapa sangat kita rindukan? Karena bulan Ramadan memiliki keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan-keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan bisa menjadi momentum bagi kita untuk membina keluarga sesurga yang memang merupakan wasiat dari Al-Quran dan Rasulullah SAW. Karena di bulan Ramadan Allah menyediakan program-program yang menjadikan para pesertanya memiliki skill, memiliki kepribadian yang sangat super, yaitu kepribadian menjadi orang yang bertakwa. Dan kemudian di bulan Ramadan ini ya kita semua tentu mengetahui ya banyak dusun-dusun ilahi yang mengiringi kemuliaan bulan Ramadan. Bagi kita yang ingin memperbaiki kepribadiannya, bagi keluarga yang ingin keluarganya menjadi sepenggal firdaus di muka bumi, seperti yang Rasulullah katakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mari laksanakan program yang ada di bulan Ramadan dengan sepenuh hati, sepenuh perjuangan, seoptimal mungkin. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah senantiasa berpesan kepada kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Di antara pesan itu ada di dalam surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Jadi takwa yang serius, bukan takwa yang ekek-ekek atau sekedarnya, atau takwa yang abal-abal, tapi serius, penuh dengan konsentrasi. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali Allah melihatmu dalam keadaan muslim. Nah, dari ayat ini bahwa ketika kita bertakwa kepadanya, kita akan mendapatkan garansi untuk meninggal dunia, untuk berpulang kepadanya dalam keadaan muslim. Inilah yang disebut dengan husnul khotimah. Nah, kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya yang mulia. Beliau mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ya. Dan kita dalam keluarga muslim ya, memiliki sebuah doa
doa yang menjadi favorit bagi keluarga muslim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasanganku, anak-anak dan keturunanku sebagai qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Ketika kita memandangnya rasanya bahagia, dan ketika kita merasakan dengan hati kita rasanya sejuk, damai dan tentram. Itu qurrata a'yun. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami, ya, artinya keluarga kita, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Bunda tahu semua kan bahwa dustur ilahi tentang bulan Ramadan adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kita lihat di sini ada pertemuan antara doa yang senantiasa dipanjatkan oleh keluarga muslim dengan dusur ilahi mengenai bulan Ramadan, yaitu sama-sama takwa. Jadi takwa itu irisannya. Nah, pertanyaannya, baik, kenapa? Kenapa takwa dijadikan ikon, ya, kebahagiaan bagi orang-orang beriman? Karena Allah berfirman kepada kita semua, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang sukses. Siapa yang tidak menginginkan hidupnya sukses? Ternyata dalam konsep Islam, kesuksesan dapat diraih dengan ketakwaan kita. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung. Beruntung seperti apa? Beruntung seperti yang kita pikirkan, yang kita inginkan, dan keberuntungan yang belum terpikirkan dalam benak kita. Keberuntungan. Beruntung artinya bahagia. Beruntung artinya tidak celaka. Beruntung artinya kita merasa puas. Itulah yang Allah hadiahkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian di ayat lainnya, ya, Allah mengatakan, allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Yaitu bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Masya Allah. Kalau kita merasa hari ini kita belum bahagia, maka periksa ketakwaan kita. Ada apa dengan ketakwaan kita sehingga kok kebahagiaan masih terasa jauh kita rasakan? Kita tidak perlu ya mengoreksi orang lain, kamu sih begitu, kamu sih gitu, nggak perlu. Tapi kita periksa ketakwaan kita, karena Allah berjanji akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, baik dalam kehidupannya di dunia maupun kehidupannya di akhirat. Dalam setiap episode kehidupannya, mereka akan merasa bahagia, merasa gembira. Kemudian, innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah. Inilah kenapa nyambung ya Bu ya. Ramadan menjadi momentum membangun keluarga sesurga. Keluarga sesurga. Keluarga sesurga. Ya. Kenapa? Karena kita rasanya tidak afdol, tidak nyaman kalau kita sukses sendirian. Ya. Apakah kita bahagia? Kita sukses, sementara anak-anak kita sengsara. Apakah kita merasa bahagia sementara suami kita menderita? Tidak kan? Kita bahagia karena kita memiliki karakter berbagi kebahagiaan. Ketika kita berbagi kebahagiaan, maka kita adalah orang yang paling berbahagia. Dan ini pun dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Ketika di bulan Ramadan, beliau, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah ketika memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, memasuki Syahrul Awakhir,
maka beliau ihya ulail, menghidupkan malam, dan beliau membangunkan keluarganya. Jadi Rasulullah nggak asik sendirian beribadah, ya, dan keluarganya dibiarkan tidur, tidak. Tapi Rasulullah bangunkan istrinya, bangunkan anak-anaknya, bangunkan keponakannya, bangunkan semua orang yang bisa beliau bangunkan untuk meraih Lailatul Qadar. Di mana ketika kita beribadah di malam itu adalah kondisinya lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih, di mana umur kita pun mungkin ada yang mencapainya dan ada yang tidak, ya, seperti itu. Inilah, ya. Dan kenapa? Karena orang tidak mungkin masuk surga sendirian, ya. Karena di surga tidak ada yang jomblo, nggak ada. Di surga tidak ada yang jomblo, ya. Nah, Rasulullah bersabda kepada kita semua, wa ma fil jannatil azab, ya. Di surga itu tidak ada yang rajang, jangan khawatir, ya. Karena kita semua akan masuk surga bersama keluarga kita. Surat A'raf ayat 23 menyebutkan, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Masya Allah, ya. Tentu kita sebagai seorang anak ingin agar orang tua kita berada di surga. Sebagai seorang ibu, kita ingin anak kita juga tentu bersama kita di surga. Dan sebagai seorang ayah, seorang istri, ya, kita ingin suami kita juga berada di surga. Sahabat-sahabat kita ada di surga. Semua orang-orang yang kita cintai berada di surga. Itu kan keinginan kita. Apakah kita nyaman sendirian di surga? Kita akan tengok kanan kiri, gak ada orang, kita makan sendirian, gak enak, Bu, dan gak fitrah. Karena itu, mari kita bangun keluarga sesurga. Sebagaimana Allah takdirkan kita bertemu di dunia bersama suami kita dan anak-anak kita, ayah ibu kita pun ingin bersama di surga bersama Rasulullah SAW. Dan ternyata ibu-ibu, ya, ketika di surga Allah akan memberikan kita jodoh. Kalau kita bicara tentang keluarga, ya, keluarga adalah sebuah institusi, sebuah lembaga yang keberadaannya bukan hanya tertua di dunia, tapi sudah ada sejak di surga, yaitu ketika Adam alaihissalam menikahi Hawa. Jadi lembaga keluarga terbentuk, kalau dalam Islam, lembaga keluarga yang diakui hanyalah lembaga yang disebabkan karena pernikahan seorang muslim dan muslimah. Apabila tidak ada pernikahan, tidak diakui sebagai sebuah keluarga. Jadi di surga juga seperti itu, ya. Pertama, Allah akan memberikan kita jodoh di surga, ya. Ketika para wanita sudah dinominasikan akan menjadi kandidat penghuni surga, maka Allah memberikan jodoh kepada mereka. Dan mengutip dari Ustazah yang ada di Salimah, Ustazah Hamidah, ya, bahwa Allah memberikan jodoh kepada kita dengan dua cara di surga ini. Yaitu pertama dengan cara CLBK. Apa Bu CLBK? Ya. CLBK, ya. Cinta lama bersemi kembali. Ya. Artinya ibu-ibu akan dipertemukan dengan suaminya yang di dunia. Ketemu papa lagi, mama, gitu. I love you full, gitu kira-kira, ya. Bertemu lagi dengan suaminya yang di dunia. Dan biasanya para wanita, ya, ingin bertemu dengan suaminya di akhirat dengan suaminya yang di dunia, karena wanita itu sifatnya setia. Nah, kalau ada juga sih mungkin wanita, ya, masa ketemu lagi dengan suaminya di dunia, bosen lah Bu Rani, bosen, ya. Kenapa? Ya karena kan suami saya di dunia, saya ada sifat-sifatnya yang gak berkenan dengan dirinya.
suami saya tuh morok tiap malam, ya, suami saya bawel gitu kan. Tapi insya Allah Bu, jodoh di dunia itu beda dengan jodoh di akhirat. Kalau jodoh di dunia yang fana ini, memang jodoh di dunia itu gak sempurna. Banyak wanita yang menginginkan suaminya sempurna, dan banyak juga suami yang menginginkan istri yang sempurna. Padahal harusnya mereka mengerti, mereka dipertemukan justru untuk saling menyempurnakan, ya. Kita yang gak sabaran dapat suami sabar, itu berarti kita harus menyempurnakan akhlak kita. Suami kita yang agak pelit, kitanya royal, oh suami jadi ikut dermawan setelah menikah dengan kita. Saling menyempurnakan, ya. Tapi kalau kita ketemu dengan suami kita di akhirat, dengan suami yang lama, ya, maka insya Allah sifat-sifat jelek yang tidak kita berkenan dengan beliau akan dihapuskan oleh Allah, ya. Jadi ngorok-ngoroknya akan dihapuskan oleh Allah. Yang bikin kita kesel-kesel dikit tapi kita bersabar akan ditiadakan oleh Allah. Karena tipe suami di akhirat adalah azwajum mutahharah. Suami atau pasangan yang suci. Suci di sini bisa dimaknai suci atau bersih dari sifat-sifat buruk, ya, sifat-sifat yang membuat kita tidak berkenan, ya. Dengan apa sifat-sifat jelek suami kita hilang? Dengan amal solehnya yang dilakukan. Bukankah amal soleh yang dilakukan oleh hamba Allah dapat menghapus, mendilet keburukan-keburukan yang ada pada dirinya? Itu Bu, kita semua memiliki sifat positif dan juga memiliki sifat negatif. Sifat negatif ini akan hilang dengan ibadah-ibadah kita, ya, seperti itu. Insya Allah, meskipun kita bertemu dengan suami yang lama, kita akan puas dan bahagia, ya, itu seperti itu, ya. Kemudian ternyata Bu, kita lihat di sekeliling kita, ada kalanya seorang istri yang sholihah luar biasa, ibadahnya bagus, infaknya juga lancar jaya, karena dia seorang yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong, ya Bu, seperti itu. Jadi dia sama orang miskin juga dia sayang, seperti itu, ya. Pokoknya full sholihah ibunda istri. Tetapi ternyata suaminya kebalikannya. Atau ada juga seorang suami yang soleh sekali, tapi istrinya error, ya, seperti itu, rada-rada. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan hal ini, ya? Kalau yang namanya jodoh itu selevel, sekufu. Kalau nggak sekufu, nggak ketemu. Ibaratnya buah ceri, buah apel, sorry nggak level. Kalau levelnya nggak sama, nggak ketemu. Karena itu suami-suami dan istri yang dipertemukan lagi di akhirat bisa jadi adalah suami-suami yang seperti Allah sebutkan, innal muslimina wal muslimat. Suami-suami yang muslim, istrinya juga muslimah. Wal qanitina wal qanitat. Suami-suami yang mukmin dan istrinya juga mukmin. Wal qanitina wal qanitat. Suami-suami yang konsisten dan istri-istri yang positif. Itu dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Ya, di dalam surat Al-Jumru ayat 70, ya, Allah berfirman, udhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Jelas Bu, ya? Kamu dan pasangannya. Kemudian dalam surat Yasin yang sering ibu-ibu baca, itu pun disebutkan, inna ashabal jannatil yauma fi sugulin fakihin. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Hum wa azwajuhum fi hilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan mereka, ya. Jadi mereka dan pasangan mereka berada dalam naungan, Masya Allah. Jadi dengan pasangan, ya. Tadi saya sebutkan bahwa kita bisa saja dijodohkan dengan pasangan kita di dunia, ya. Dan kemudian bertemu lagi di akhirat. Karena selevel, ya. Suaminya muslim, ya, istrinya muslim. Kemudian suaminya beriman, istrinya juga beriman.
istrinya konsisten, suaminya konsisten, istrinya konsisten. Suaminya wasobirina wasobirat, suami-suami yang sabar dan istri-istri yang sabar. Al-khosiina wal-khosiat, dan istri suami-suami yang khusyuk dan juga istri-istri yang khusyuk. Sampai kemudian 10 poin ya yang ada pada diri seorang hamba yang akan menyebabkan mendapatkan ampunan dari Allah dan karunia yang besar. Karunia yang besar adalah surga. Tetapi kita melihat ya bahwa di lingkungan kita sering melihat ada pasangan yang tidak sama ya. Ketika suaminya soleh ya, tapi istrinya tidak solihah. Begitu juga dengan sebaliknya. Apakah mereka akan bisa dipertemukan lagi di akhirat nanti? Nah, ternyata tidak ya. Kalau memang beda-beda ya. Misalnya istrinya di surga, suaminya tidak, ya tidak mungkin ada pertemuan. Karena di dalam neraka tidak ada kasih sayang. Di dalam neraka tidak ada cinta. Semuanya ada di surga. Ya tidak bertemu. Terus gimana dong istrinya? Maka mereka yang tidak sama hasil akhirnya di dunia ini ya. Atau ada kita lihat ya seorang laki-laki atau seorang wanita yang tidak memiliki jodoh di dunia, maka Allah akan memberikan mereka jodoh dengan cara yang kedua, yaitu cinlok, cinta lokasi. Maka cinta bersemi di padang mahsyar, dijodohkan ya satu demi satu semuanya. Akhirnya sampai semuanya mendapatkan jodoh. Nggak ada yang nggak punya jodoh. Kemudian mereka diantarkan oleh para malaikat memasuki surga. Dan kemudian mereka dipertemukan dengan anak-anak mereka, orang tua mereka di dalam surga Aden, surga tempat reunian kita. Maka kita bercakap-cakap ya, ini siapa? Berkenalan gitu ya. Misalnya siapa? Saya, oh ya, gitu ya. Oh ya, anakku kok cantik banget kamu, gitu lah. Iya udah cantik banget, gitu ya. Semuanya udah sangat cantik ya. Nggak ada yang seperti ini kayaknya kurang keren kalau di surga. Nanti di make over di surga itu. Semuanya cantik ya. Dan kita bersama para bidadari ya. Dan kita wanita yang berhasil masuk surga lebih utama daripada bidadari-bidadari. Jangan cemburu dengan bidadari. Kadang-kadang kita baca Al-Quran cemburu ya. Kata Al-Quran, bidadari itu kulitnya putih seperti telur burung merpati. Kok kita tuh seperti telur burung puyuh? Jadi kita minder. Apakah kita bisa jadi ratu bidadari? Ternyata benar ya. Ketika seorang istri Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, utama mana? Wanita penghuni surga atau bidadari? Kata Rasulullah, lebih utama wanita surga. Kan kenapa? Keutamaannya seperti terlihat dan yang tidak terlihat. Jadi seperti ketika seorang suami di surga ya, telah bertemu dengan ratu bidadari, karena wanita-wanita yang berhasil ke surga akan menjadi ratu bidadari, maka para bidadari pun lewat ya, seperti itu ya. Jadi kita ratunya bidadari. Dan kalau seorang suami, seorang raja sudah bersama permaisurinya, maka yang namanya Sri Dayak udah gak keingetan ya, seperti itu ya. Masya Allah. Jadi berusahalah kita masuk surga. Dan kita juga ingin agar pasangan kita juga berada di surga. Dan tadi ya, kalau kita melihat ya, bagaimana kita melihat seorang suami atau istri yang berkhianat ya, mengkhianati janji pernikahan ya. Kan yang namanya pernikahan itu misakon golid, yaitu perjanjian yang kuat ya. Seorang suami berjanji akan menjadi qawam bagi istrinya, anaknya, melindungi seperti yang Allah berikan mandat ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi dibiarkannya anak istrinya telantar kesusahan dan dia melarikan diri bersama wanita lain, dan kemudian dia hidup bahagia dengan wanita lain selamanya. Kayak begitu, Bu.
Tapi itu kan hanya catatan di dunia. Di akhirat, suami-suami seperti ini tidak bisa lari dari tuntutan telah menelantarkan anak dan istrinya. Kalaupun dia menjadi orang yang soleh, ya, menjadi orang yang banyak beribadah, tapi belum minta maaf, belum minta ridho kepada keluarganya yang telah disakitinya, maka dia belum bisa masuk surga. Dia masih berada di tiang gantungan yang namanya Al-A'raf, ya. Yang kalau dia melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, ya. Sebelum ada keriduan, pemaafan dari orang-orang yang telah disakitinya. Nah, jadi seperti itu. Dan para istri, ya, para suami juga bisa menggapai surga karena kesabaran. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, yang membuat kita bisa bersabar. Dan kemudian bagaimana caranya agar kita bisa menjadikan keluarga kita sesurga? Ada kiat-kiatnya. Yang pertama, wujudkanlah salimul aqidah dalam rumah tangga kita. Artinya kita jauhkan hal-hal yang berbau kemusyrikan dalam rumah tangga kita. Nah, di zaman sekarang banyak sekali ya kemusyrikan. Misalnya ada peramal-peramal. Kalau kita membaca berita atau di infotainment ya, ada tentang ramalan, ya, maka jangan kita klik. Karena kalau kita klik berarti sama juga kita sedang menghadiri majelis para peramal. Dan sholat kita tidak diterima selama 40 hari. Jadi jangan diklik tuh. Misalnya someone ya mengatakan tahun 2022 nanti akan terjadi begini. Itu kan kita tahu itu ramalan, maka jangan diklik. Juga anak-anak kita yang remaja, biasanya kalau saya remaja dulu kan ada bintang ABS, dompetnya kosong. Misalnya kayak gitu ya. Kemudian bintang Leo, dimarahin oleh orang yang dicintainya, seperti itu. Kalau masih ada seperti itu, memang ada ternyata. Saya melihat di tabel-tabel tertentu ada tetap ramalan bintang-bintang. Jangan gini hari masih ada ramalan seperti itu. Kalau kita klik saja, itu kita sudah termasuk sholat kita 40 hari sudah terima. Nah kalau kita percaya, maka tidak termasuk umatnya Rasulullah SAW. Dan mungkin kadang-kadang anak-anak kita kan suka berfantasi, imagine katanya. Dia minta misalnya, kalau zaman saya sih ya ceritanya Cinderella dengan tongkat peri biru gitu ya. Jadi lah bidu-bidu dam-dam, jadi apa gitu ya, seperti itu. Percaya. Nah itu anak-anak kita riskan ya. Jangan sampai anak-anak kita percaya dengan hal-hal tersebut, dengan hal-hal yang khurafat. Ya. Kalau di rumahnya masih ada pedang misalnya, ini pedang dari suku itu jangan diturunkan, karena kalau diturunkan terjadi bencana di rumah ini. Masya Allah, masa pedang mengatur nasib kita? Kan ini keluar dari logika ya, seperti itu. Jangan lagi ada seperti itu. Ya, jangan lagi ada gambar-gambar, hal-hal yang membawa kepada kemusyrikan. Karena nasihat yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah ya bunaya la tusyrik billah. Wahai anak-anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Ya. Kalau berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian karena apa? Yang namanya kemusyrikan adalah ismun azim, dosa yang sangat besar yang tidak diampuni. Ya. Jadi juga anak-anak kita jangan menjadi orang-orang yang musyrik. Ya. Kemudian yang kedua, terrealisasikannya ibadah sholiha, ibadah yang baik. Ya. Allah berfirman kepada para orang tua, ya. Dikatakan wa'mur ahlaka bisalah, perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau kita ibu, periksa anak-anak kita, apakah sudah menjalankan sholat. Kita istri, periksa suami kita,
apakah sudah menjalankan sholat? Kalau kita sebagai suami, periksa istrinya sudah sholat apa belum. Kita sebagai eyang, periksa cucu kita. Kita sebagai tante, periksa ponakan kita, udah sholat apa belum. Wastobir alaiha, dan bersabar. Karena bisa jadi arahan kita dianggap angin lalu, arahan kita malah disikapi dengan sesuatu yang negatif. Bersabar. Jadi bagaimana cara wudhunya? Bukankah surga merindukan orang yang tilawah Quran? Jadikan anak-anak kita orang yang merindukan surga. Dan surga merindukan orang yang hifdzul lisan, yang menjaga lisannya. Bukankah Allah tidak menerima lapar dan haus orang yang berpuasa tetapi tidak bisa mengerem bohongnya, tidak bisa mengerem gibahnya, menjadi sia-sia lapar dan hausnya. Dan surga merindukan orang yang suka memberi makanan kepada orang yang membutuhkan. Dan surga juga rindu kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi semangat keluarga kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan tadi kaitannya dengan kemusikan, kalau kita niat puasa harus karena Allah. Karena puasa adalah program yang paling besar ibadahnya di bulan Ramadan. Lebih besar dari pahala sholat, dari pahala tilawah, atau pahala zikir. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali libni adam lahu. Semua amalan adalah untuk anak-anak Adam, untuk manusia. Ila siyam, kecuali puasa. Puasa ini untukku, aku yang akan membalasnya. Jadi puasa itu paling lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Maka kita harus jaga puasa kita agar tidak hilang pahalanya. Seperti itu. Jadi kita nggak boleh puasa. Alhamdulillah nih, berat badan saya selama lockdown bertambah. Rata-rata ibu-ibu jadi cabi ya ketika di rumah ya. Ketika harus ada di rumah. Ya. Sekarang bulan Ramadan, saya akan jadi langsing lagi. Nggak boleh niat puasa pengen langsing, pengen sehat, pengen hemat, nggak boleh. Walaupun kita mendapatkan efek langsing, efek sehat, tapi niatnya adalah lillahi ta'ala. Nah, jadi jadikan kita semangat ya. Kemudian yang ketiga, terbentuknya matinul khuluq. Ya. Ada akhlak mulia yang kokoh di rumah tangga kita. Ya. Bagaimana akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap orang tua, terhadap kerabat keluarga, terhadap tetangga, terhadap teman sejawat, terhadap orang dalam perjalanan, semua lengkap. Ya, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36 ya. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaina ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin dan sebagainya. Ya. Dan beribadahlah kepada Allah, janganlah kamu mensekutukan dengan suatu apapun. Itu akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah adalah tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Sedangkan akhlak terhadap manusia, pertama, wabil walidayah ihsana, kepada orang tua berbuat baik. Ternyata berbuat baik bukan kepada orang tua saja, tapi kepada kerabat kita, keluarga kita. Ini wajib, Bu, bukan sunnah. Berbuat baik kepada tetangga, kepada kerabat, kepada orang dalam perjalanan, itu wajib hukumnya. Jadi itulah akhlak kita. Kita memang tidak bisa membahagiakan manusia dengan harta kita, tapi dengan akhlak kita, insya Allah bisa. Ya. Kemudian yang keempat adalah qawiyul jismi. Latihlah anak-anak kita agar memiliki tubuh yang kuat. Karena muslim yang kuat, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun pada keduanya ada kebaikan. Dan Ramadan saat yang tepat. Bagaimana di bulan Ramadan dalam keadaan kita berpuasa, menahan lapar dan haus, aktivitas kita tetap berjalan seperti biasa. Apalagi Rasulullah, kita pernah melihat sirahnya bahwa beliau memimpin peperangan ketika di bulan Ramadan. Ya. Jadi gak ada ceritanya tuh di bulan Ramadan kita jadi gak produktif. Bahkan kita lebih produktif daripada di bulan. Dalam keadaan lapar dan haus saja kita sholat tarawih. Padahal di bulan yang bukan bulan Ramadan banyak orang tidak sampai datang ke masjid. Tapi kenapa di bulan Ramadan dalam keadaan tadi siangnya lapar malah kita datang ke masjid dan masjidnya penuh? Masya Allah. Itu karena
hikmah yang ada di bulan Ramadan, membentuk tubuh kita menjadi kuat. Antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu baik bagimu jika kamu mengetahui. Ternyata kita dapat dari jurnal kesehatan bahwa puasa itu merupakan detoksifikasi bagi tubuh kita. Puasa Senin dan Kamis kita makan nih, Selasa, Rabu makan dengan makanan sembarangan. Hari Kamis kita bersihkan tubuh kita. Kemudian Jumat, Sabtu, Ahad kita kenyang, makan segala macam. Kita kan omnivora Bu ya, memakan daging dan tumbuhan. Maka ada yang salah yang kita makan, Senin dibersihkan. Dan kalau bulan Ramadan adalah detoksifikasi bagi setahun penuh ketika kita makan, minum, ya seperti itu. Ada seorang dokter ahli bedah, beliau namanya Dokter Alexis Carrel. Beliau mengatakan, kami memuji agama yang menyuruh umatnya untuk berpuasa, karena puasa itu baik bagi mereka. Memang di hari pertama mereka berpuasa, jam 10 saja pandangan mereka sudah berkunang-kunang. Tapi itu lebih baik daripada mereka tidak berpuasa. Karena pandangan mereka yang berkunang-kunang disebabkan tubuh mereka sedang membongkar cadangan-cadangan yang berlebihan. Kelebihan gula dibongkar, kelebihan kolesterol dibongkar, seperti itu. Maka mereka menjadi kunang-kunang. Dan kunang-kunang ini akan hilang di hari ketiga, keempat ketika kita berpuasa. Jadi kalau orang nggak pernah berpuasa di bulan Sya'ban, langsung puasa di bulan Ramadan, maka mereka merasakan seperti ini. Karena itu Rasulullah menyuruh kita prakteknya di bulan Ramadan supaya praktek di bulan Sya'ban, supaya di bulan Ramadannya kita dalam keadaan fit ya, melakukan ibadah puasa. Kemudian musaqaful fikri. Di bulan Ramadan yang namanya menuntut ilmu itu tidak berhenti, bahkan semakin marak. Di televisi lebih banyak muatan kajian tentang agama. Tiap hari pagi menjelang ada kajian subuh, kajian menyambut iftar, banyak sekali. Karena ilmu itu bermanfaat untuk membuka wawasan kita. Dan keluarga muslim yang sesudah harus luas pikirannya, tidak boleh seperti katak dalam tempurung ya. Kemudian yang keenam, qadirun alas kasbi. Nah di bulan Ramadan ini kita menjadi orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu akan diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Sesungguhnya keluarga yang sakinah adalah keluarga yang mandiri secara ekonomi. Keluarga mengatakan sakinah kalau masih minta donasi kepada orang tua atau kepada yang lainnya. Jadi mandiri secara ekonomi. Insya Allah akan lapangkan. Dan kemudian yang ke-7, munajamun fi su'unihi. Sesungguhnya kewajiban kita lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Waktu hanya 24 jam, tapi kewajiban kita lebih banyak daripada itu. Karena itu minimlah urusan kita, supaya jangan ada yang terabaikan. Kita memiliki kewajiban untuk memberikan input kepada ruhiyah kita, kepada fikriyah kita, kepada syuuriyah kita, perasaan kita, juga kepada jasad kita. Semuanya harus dipenuhi, jangan diabaikan. Kalau kita ingin merasakan surga dunia dan akhirat. Kemudian yang ke-9, harisun ala waqtihi. Teratur segala urusannya. Di bulan Ramadan kita dilatih oleh Allah supaya teratur ya. Sahur, kemudian sholat tarawih, itu kan ada jam-jam tersendiri ya. Semoga ini akan menjadi habit, kebiasaan bagi kita pasca Ramadan. Kemudian yang ke-10, nafi'un li ghairihi. Keluarga ini menjadi keluarga yang dicintai oleh Allah dan menjadi keluarga terbaik karena paling banyak memberikan manfaat kepada sesamanya. Kalau kita jadi istri, jadilah istri yang paling banyak memberi manfaat kepada suami. Itu istri yang dicintai oleh Allah dan istri yang the best, ada seperti itu. Dan kalau jadi suami menjadi sosok yang paling memberikan banyak kebaikan, manfaat kepada istrinya. Jadilah anak yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang tuanya. Kita berlomba dengan adik dan kakak kita agar kita menjadi anak yang paling bermanfaat kepada orang tua kita. Jadi sahabat, kita paling banyak memberikan manfaat pada sahabat. Jadi apapun kita adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama kita. Orang-orang di sekitar kita merasakan manfaat dari diri kita, dari kehadiran anak kita, seperti itu ya. Jadi memberikan manfaat itu menjadikan kita sosok yang dicintai dan terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya Allah dengan 10 program ini ya yang kita wujudkan
karakter keluarga sesurga. Insya Allah kita mohon kepada Allah agar diberikan kemudahan, keringanan untuk beribadah di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana doa para sahabat, ya, Allahumma salimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Wasalimna Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepada kami. Watu salimhu amalan mutaqabbalan, dan selamatkanlah amal ibadah kami di bulan Ramadan menjadi amalan yang Engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Semoga dari sekarang pun sudah kita niatkan, ya, untuk berjuang seoptimal mungkin agar mengisi bulan Ramadan dengan penuh semangat, penuh konsentrasi, ya, penuh cita-cita dan harapan. Ya. Dan di akhir Ramadan kita bertawadu kepada Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan dengan seluas-luas pemaafan dan pengampunan-Mu. Karena kita sadar puasa kita, ibadah kita tidak seindah puasanya Nabi dan puasa para sahabat. Tetapi Allah Maha Penyantun. Allah akan membuka pemaafan yang sangat luas kepada kita, sehingga sholat kita yang lalai Allah maafkan dan ampuni. Kita mendapatkan apa-apa yang Allah berikan kepada orang yang beribadah di bulan puasa dengan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berani penjelasannya detail, padat dan jelas sekali. Jadi tadi ada 10 program karakter keluarga sesurga, ya, Masya Allah. Nah, bunda-bunda, bagaimana? Sudah jelas belum Ustazah Rani tadi penjelasannya? Jelas ya. Nah, siapa nih yang di antara kita yang ingin sama sekeluarga masuk surga bersama-sama? Siapa? Semuanya ya, Masya Allah. Gak ada yang mau masuk surga ya. Nah, tadi kan Bu Rani sudah menjelaskan, tapi mungkin ada juga nih dari bunda-bunda yang ingin bertanya. Boleh dipersilakan. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Ya. Silakan Bunda Ana. Kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak Ustazah mau bertanya yang tadi, bagaimana menghadapi suami yang belum seiring sejalan, misalkan dalam visi misi membina keluarga sesurga gitu. Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Saya jawab langsung ya. Pertanyaannya Bu Ana yang solehah, bagus sekali ya. Bagaimana kalau dalam suatu keluarga ada kondisi di mana suami belum sevisi semisi untuk membangun keluarga sesurga. Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk berdakwah dalam tanda kutip ya, dakwah tanda kutip kepada suami ya. Nah, insya Allah ya, Allah memberikan peluang kepada kita. Yang pertama, untuk menjadi orang yang sabar. Karena surga tidak mungkin dimasuki kecuali oleh orang-orang yang sabar. Bahkan malaikat mengatakan congratulations ya kepada penghuni surga, salamun alaikum bima sobatum. Selamatnya kamu bisa masuk surga karena kesabaranmu. Nah, jadi ini kesempatan kita membuktikan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memiliki suami yang belum sevisi dan semisi dengan kita tentulah merupakan ya gejolak ya, yang merupakan gejolak di hati kita. Tapi kita bersabar dan kita bercermin kepada Ummu Sulaim. Bagaimana Ummu Sulaim menikah dengan seorang suami yang belum mengetahui tentang Islam secara luas. Akhirnya Ummu Sulaim menjadi guru dalam tanda kutip bagi suaminya. Jadi menjadi guru bagi suaminya bukan seperti kita, Pak belajar ya, lihat nih ayatnya, bukan kayak gitu ya. Tapi kita kepada beliau kita menyampaikan hal ini dengan cinta dan kasih sayang ya. Misalnya
mau di mana, mau dibawa kemana keluarga kita. Kita harap kita bisa bertemu kembali dengan suami ya di surga. Dan memang ini rasa-rasanya setiap istri memang tidak ada yang ridho sepenuhnya kepada suaminya ya. Selalu saja menemukan cacat dan celah suami. Kata kita sih suaminya udah ganteng, kemudian uangnya juga banyak gitu, setia, tapi mengeluh dia berani, tapi dia nggak romantis. Masya Allah, dia nggak pernah saya bunga, dia nggak pernah ngomong saya beb, nah seperti itu. Ya udah. Nah jadi kita doakan, ya kan ini kan kondisinya berarti kita agak kurang-kurang senang pada beliau, ya. Maka kita perbanyak doa kita. Ya Allah, jadikanlah aku qurrata a'yun bagi suamiku dan keluarganya, dan jadikan suamiku qurrata a'yun bagiku dan keluargaku. Berarti nanti kalau kita doa dengan ini, Allah akan jadikan suami kita sebagai sosok yang menyenangkan, ya. Dengan cara yang Allah lakukan, Allah begitu mudah membalikan hati kita. Ya, jadi bersabar dan terus mendoakan. Upayanya adalah ikut. Biasanya kita berkolaborasi dengan majelis taklim. Kalau ada majelis taklim, bilangin wajib suami istri datang. Nah, gitu loh. Itu adalah pinter-pinternya kita, bisa-bisanya kita, ya. Kenapa? Ya karena biar suaminya juga pada insaf. Masa kita doang insaf kayak gitu. Itu bercandaannya begitu ya, Bu ya. Jadi akhirnya diwajibkan. Nanti nilainya merah loh anaknya. Waduh, kan gitu ya. Jadi wajib. Saya begitu. Saya mewajibkan dalam satu kelompok ya, mewajibkan acara-acara yang karena yang namanya keluarga kan suami istri, nggak bisa istrinya aja yang insaf atau suaminya aja. Nah, jadi karena kita mau masuk surga bersama-sama, ya jadi seperti itu ya. Kita jadi banyak berpikir bagaimana untuk mewujudkannya, ya seperti itu. Bukan hanya memaki-maki ya, jadi suami harusnya memimpin keluarga, ini malah melekoy. Nggak usah, jangan mengucapkan kata-kata yang tajam, jangan ya. Karena itu kesayangan kita, cinta kita. Jadi keluarga itu satu tim ya, bukan ya. Jangan menjang sebelah, jadi yang satu kemana, yang satu kemana. Yang penting hasil akhirnya sama kayak rawat, Bunda Noya. Kita punya keutamaan, misalnya kita adalah orang yang sabar, orang yang khusyuk, orang yang menjaga diri. Dan misalnya 3 ya, suami kita enggak begitu, tapi suami kita adalah orang yang banyak berzikir, ya. Orang yang yang jujur, ya kita suka bohong. Walaupun kita orangnya khusyuk tapi suka bohong gitu ya. Nah itu melengkapi. Akhirnya nilai akhirnya 10, ya. Karena suami itu adalah sesuatu yang hilang dari diri kita, yang kita temukan, saling menyempurnakan, saling melengkapi ya, Bu ya. Kan doa pernikahan tuh begitu, Bu ya. Kalau kita doa setelah nikah, Ibu dulu baca nggak doa setelah nikah? Allahumma inni as'aluka khairul lahu wa khairul mahwala wa na'udzubika min syarrihi wa syarri mahwala. Ya Allah, aku memohon kebaikan seperti kebaikan yang ada pada suamiku, dan aku memohon perlindungan sebagaimana perlindungan dari keburukan sebagaimana keburukan yang ada pada suamiku. Nah, suami istri masuk ke rumah tangga sama membawa nilai positif dan membawa nilai negatif. Hanya saja kita selalu merasa kita yang membawa negatif, yang membawa nilai positif, suami kita yang negatif. Padahal suami juga membawa nilai sama nilainya. Karena jodoh kan pasti selevel, sama, cuma tempatnya beda-beda. Akhirnya kurun waktu durasinya membawa kita sempurna. Amin. Itu kalian Bunda Ana, Bunda Ana. Ya. Bunda Ana, bagaimana? Ya, Alhamdulillah ya, sudah cukup jelas ya. Jadi kuncinya sabar. Oke. Kemudian siapa lagi yang ingin bertanya, Bunda-bunda? Oh iya, Bunda Ira, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustazah yang saya sayangi. Bunda siapa? Saya Ira. Ira. Iya. Saya mau nanya bagaimana agar kita istiqomah dengan ibadah-ibadah yang telah dilakukan selama di bulan Ramadan. Ya cukup itu saja pertanyaan. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda Ira, semoga keluarganya berkah ya. Amin. Semoga keluarga Bunda Ira menjadi penghuni surga kelak. Amin.
Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertanyaannya istiqomah pasca Ramadan. Wih, bagus, luar biasa ya. Bagaimana kita istiqomah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan agar jangan langsung blast, langsung hilang. Kemarin di bulan Ramadan bangun malam, ya sekarang bangunnya jam 8 seperti itu. Kemarin tilawah setiap hari, sekarang udah hari ke-10 belum dibuka Qur'annya, ya seperti itu ya. Nah ternyata Allah juga ya melalui Rasulnya udah ada syariahnya. Ketika melepas Ramadan tidak lepas begitu saja, yaitu dilepas dengan puasa Syawal. Ya, jadi puasa Syawal itu kan 6 hari, boleh berturut-turut ataupun random ya, asal di bulan Syawal. Maka itu supaya kita jangan berpisah dengan amalan puasa di bulan Ramadan. Kemudian ada puasa Senin Kamis, nah seperti itu. Nah kemudian tilawahnya juga terus ya. Jadi nanti ketika tanggal 2 Syawal biasanya kita kan silaturahim ya, tetap kita buka Al-Qur'annya ya. Walaupun tidak sebanyak di bulan Ramadan, tapi tetap kita baca ya. Kemudian sedekah infaknya, mungkin kita berikan hadiah kepada ponakan-ponakan kita ya, memberikan ampau gitu ya. Itu kan berarti melanjutkan sedekah, menggembirakan, dan pahalanya besar loh. Keponakan kita ketawa ketika kita kasih uang ya, tersenyum, maka dakhalul jannah. Barang siapa yang menggembirakan keluarga muslim, dakhalul jannah, masuk surga. Masya Allah. Jadi membuat keponakan tersenyum, ya siapa dari sekarang ya seperti itu. Sedekahnya terus. Di bulan Ramadan kita seperti Rasulullah bersedekah seperti angin berhembus, sering, nggak cuma sekali. Jadi upayakan kita di Ramadan, walaupun Rp1.000 tiap hari kita bu. Karena sedikit demi sedikit itu lebih afdol daripada banyak tapi jarang. Lebih baik 1.000 sehari tapi sepanjang bulan Ramadan, 5.000 lah gitu sehari, seperti itu. Nah jadi caranya dengan ibadah yang dicintai oleh Allah, sedikit tapi berkelanjutan. Ya, kita memang nggak setiap hari lagi berpuasa, seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kita baca nggak sebanyak bulan Ramadan, tapi baca tiap hari Al-Quran, ya. Berdoa juga setiap hari semuanya. Jadi sedikit tetapi continue, itu lebih baik. Ya. Jadi terus sampai bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Jadi kan masa Ramadan hadir di hari-hari kita berikutnya. Ya. Kan kullu am wa antum bi khair. Sepanjang zaman kita baik sampai kita cas kembali di bulan Ramadan. Seperti itu ya Bunda. Iya, ya, alhamdulillah. Bunda Ira, jadi istiqomah ya kuncinya gitu ya. Jadi yang biasanya sebelum Ramadan sering sedekah subuh ya biasanya ya, seperti itu. Oh ya, sedekah subuh, nah pas Ramadan lanjutin lagi terus ya, semakin bertambah amalnya jadinya sedekahnya ya kan ya. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah Bu Rani. Ini pembelajaran untuk kita semua ya bunda-bunda di sini, bahwa bulan Ramadan kan datangnya kan setahun sekali ya. Jangan sampai kita ditinggalin gitu aja, jangan sampai diabaikan, jangan sampai dilewati gitu aja, karena ini satu-satunya bahwa kita tuh untuk saling bekerja sama ya Bu ya, dalam beribadah, dalam segala hal gitu. Dan satu lagi, ya betul, satu tim. Sabar udah pasti, dan bersyukur. Kenapa kalau saya bilang bersyukur? Kenapa Bu? Karena bunda-bunda di sini alhamdulillah masih diberikan keluarga yang utuh. Amin. Karena saya insya Allah tahun kedua ini saya beserta anak saya menjalani bulan puasa tanpa suami gitu. Jadi alhamdulillah bunda-bunda, jadi patut bersyukur dan bersabar bahwa jadikan Ramadan ini kayak yang berharga banget gitu kan. Kita nggak pernah tahu kita nanti apa masih bisa menjalankan bulan Ramadan di tahun berikutnya kan seperti ya. Aduh, jadi curhatan sendiri gitu. Masya Allah, tabarakallah. Semoga taklim kita hari ini membawa barokah untuk kita semua, membawa ibroh untuk kita semua, dan kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sebentar lagi Ramadan, udah hitungan hari ya Bu Rani ya. Kita yuk siapin diri kita gimana caranya menjadi ibu yang sabar, istri yang sabar, dan bersyukur, istiqomah gitu ya. Pokoknya panjatkan doa selalu, tidak ada
doa yang tidak terijabah nantinya ya Bu, pasti Allah akan ijabah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah taklim kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya dan Bu Rani memohon maaf, apalagi saya sebagai MC. Mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, mari kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.